Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Jangan cari yang nggak ada, karena inilah 4 negara Asia Tenggara yang resmi lolos ke putaran final Piala Asia U17 Jangan tahun cari depan. yang tidak ada, betul. Kualifikasi yang penuh drama akhirnya berakhir. Dari perjalanan panjang itu, lahirlah 3 raksasa baru dari Asia Tenggara yang melaju sebagai juara grup. Vietnam menaklukkan grup C, Thailand memimpin grup F, dan Myanmar mengejutkan semuanya dengan menjadi raja di grup G. Oh, 3 negara ngeri ini juga akan Myanmar menyusul ini. timnas Indonesia yang lebih dulu mengamankan tiket ke putaran final Indonesia, tanpa harus bos. berpeluh di babak kualifikasi. 4 negara, 4 bendera Asia Tenggara siap berangkat dengan satu tujuan, memperebutkan 8 tiket menuju Piala Dunia U17. Dan ingat, babak kualifikasi sudah selesai. Yang tersisa sekarang adalah 16 negara terbaik Asia yang siap bertarung bukan hanya untuk kehormatan, tapi juga kesempatan langka tampil di panggung dunia tahun depan di Qatar. Khusus timnas Indonesia U17, turnamen kali ini akan jadi spesial. Ini akan menjadi penampilan ke-8 Garuda Muda dalam sejarah Piala Asia U17 dan berpeluang tampil di Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Jadi gimana menurut kalian? weh, keren lah. Tidak sama seperti yang di sana itu, yang katanya dapat penghargaan dari AFC pembinaan usia muda terbaik di Asia Tenggara. Hasilnya gagal. Harusnya itu dikasih ke Indonesia lah, karena kita bermain di Piala Dunia U17, Piala Asia U17 juga kita tidak perlu berdarah-darah untuk kualifikasi. Harusnya itu penghargaannya kasih ke Indonesia, atau jangan sampai gara-gara ada mereka punya ya orang di sana lah ya sebagai sekjen, makanya mereka dapat penghargaan itu. Tapi lupa kalau mereka ada pemalsuan dokumen itu 7 siluman harimau itu. Tapi tidak apa-apa lah, biarkan saja nanti faktanya yang berbicara. Ya kita lihat sekarang kan Indonesia lolos ke Piala Asia U17 tanpa harus kualifikasi ya, karena hasil Piala Asia dan Piala Dunia kemarin. Sedangkan Malaysia sebagai rival kita, negara tetangga kita itu tidak lolos. Jadi artinya apa? Ya penghargaannya percuma. Abal-abal juga itu. Sepak bola Malaysia benar-benar lagi gawat banget nih, Bes. Ya, Yang apalagi terbaru, ini? seorang jurnalis olahraga senior Malaysia bernama Haresh Dol jadi korban kekerasan fisik pada kekerasan 25 fisik. November 2025. Aksi penyerangan itu terjadi karena doi terlalu vokal ngkritik FAM soal Terlalu tujuh vokal, naturalisasi bro. ilegal Malaysia. Setelah dapat serangan itu, Haresh langsung buat laporan ke pihak kepolisian. Ya. Kejadian ini langsung bikin dunia jurnalistik Malaysia auto resah. Banyak media lokal termasuk Free Today Malaysia terang-terangan mengecam aksi tersebut dan menunjukkan empati buat Haresh. FAM sendiri kini dipastikan bakal naik banding ke KAS, meski banyak pihak menentang keputusan mereka itu. Tapi begini loh teman-teman, pemukulan itu tidak bagus sebenarnya. Kenapa sih harus main pukul gitu kan? Namanya dia wartawan, wajar lah dia memberitakan hal-hal yang menurut dia janggal. Ya memang betul janggal kan, itu 7 pemain harimau itu kan ya ilegal semua itu kan. Jadi wajar kalau dikritik. Lah kita orang luar saja terus-terus mengkritik, terus-terus membicarakan mereka, apalagi orang di dalam sendiri ya kan. Orang Malaysia sendiri pasti juga geram, mau maju tapi pakai cara ilegal, makanya dia kritik. Jadi sebenarnya wajar sih dia kritik, kan dia punya hak juga sebagai wartawan ya kan, peliput berita harusnya kan dilindungi. Tapi kenapa dipukul? Itu artinya mereka ya anti kritik, tidak mau dikritik. Jelas dong tidak mau dikritik lah. Kalau mau dikritik itu harusnya ya jangan main pukul lah. Kalau main pukul, kekerasan fisik itu sudah salah itu. Untunglah di Indonesia tidak ada. Tapi sejauh ini Indonesia masih aman-aman lah ya. Walaupun ya banyak yang mengkritik ya, tapi ya sejauh ini oke-oke lah, tidak ada yang main fisik gitu kan. Keren lah, masih keren lah Indonesia gitu. Diharapkan jadi solusi darurat setelah 7 pemain naturalisasi Malaysia disanksi FIFA. Nasib Jordan Minta justru berubah jadi mimpi buruk nih, Bes. Striker apalagi asal mimpi Ghana buruk itu terus. sebenarnya sudah mengantongi paspor Malaysia sejak Agustus lalu, tapi Iya. dokumennya dianggap bermasalah. Minta ini masalah nggak ada terus keturunan dokumen. Malaysianya loh ya, tapi udah tinggal di negeri jiran lebih dari 5 tahun. Ya, Meski bisa. begitu, malapetaka baru pun akhirnya datang lagi, Bes. Bukan cuma soal administrasi, tapi soal nyawa. Dokter timnas Malaysia menemukan Mintah punya masalah kronis di tiroid dan jantung. Aduh. Bahkan ada indikasi potensi serangan jantung. Masalah kesehatan itu diketahui saat doi ikut pemusatan latihan timnas Malaysia waktu jelang lawan Nepal pada 18 November kemarin. Sekarang, nasib Mintah masih menunggu antara pulih atau harus pamit undur diri dari timnas Malaysia. Aduh, ini
Gimana ini? Tapi sebenarnya dia bisa main lah untuk Malaysia ini, karena ya dia secara aturan FIFA tuh sudah tinggal di Malaysia lebih dari 5 tahun, harusnya itu bisa bermain. Tapi ya sekarang masalahnya sakit lagi nih. Aduh, Malaysia, kenapa kau jadi macam ini? Tapi syukurlah ya, semoga bisa sembuh dan bisa bermain untuk Malaysia. Pemain Indonesia ini gagal bergabung dengan Bayern Munchen karena tidak diperbolehkan ketua PSSI. Kembali pada tahun 1980-an ketika Noah Meriem tergabung dalam timnas pelajar. Gara-gara ketua PSSI? Hah? Ketua PSSI? Aduh. Indonesia. Kala itu bersama timnas pelajar, Noah Meriem dikirim ke Eropa untuk bertanding melawan berbagai tim di Jerman. Dari beberapa pertandingannya di Jerman itu, Noah Meriem berhasil memikat pencari bakat Bayern Munchen. Akan tetapi, Jenderal Cardono yang menjabat sebagai ketua umum PSSI pada saat itu tak mengizinkannya bermain di klub yang telah memenangkan 6 gelar Liga Champions tersebut. Alasannya karena pada saat itu Noah Meriem sedang dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pelajar Asia di India. Harusnya ya biarkan saja sih, karena justru itu lebih bergengsi. Seharusnya ya ada orang Indonesia yang bermain di Bayern Munchen, mungkin itu jadi salah satu sejarah. Seharusnya kita bangga, tapi ya itulah cerita di federasi kita dari dulu sampai sekarang mungkin sama saja. Ya kalaupun ada perubahan kecil-kecilan sih, tidak besar-besaran. Tapi penyakitnya itu masih sama loh ya kan, tidak konsisten dan lain-lain itu. Ya kan kalau kita lihat pemain-pemain seperti ini yang gagal gabung ke klub-klub besar tuh, setahu saya sih itu ada 2. Satunya di klub Italia karena waktu itu tuh masalah administrasi juga ya. Nah sekarang ini ada yang mau gabung Bayern Munchen, tapi ya gagal juga karena ketua PSSI lebih menginginkan dia main di Liga Pelajar. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi dan ya semua tinggal kenangan. Harusnya ya mereka bermain di klub-klub besar itu. Tapi sekarang kita bangga kok. Kita bangga karena ada pemain-pemain diaspora kita yang bermain di klub-klub besar juga. Ada Joe Itses di Liga Italia, Serie A di Sassuolo, ada Kevin Dix di Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, ya kan keren itu. Ada Kelvin Verdong di Los Lille di Prancis. Jadi bagus loh, kita bangga sekarang. Ada pemain-pemain kita yang bermain di klub besar juga, walaupun dulu kita punya cerita yang ya kelam sih, tapi sudahlah, itu tinggal sejarah ya, harus dikenang. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengungkapkan bahwa 2 anggota Exco PSSI berangkat ke Eropa pada 26 November 2025 untuk menemui calon pelatih timnas Indonesia. Menyusul keberangkatan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers. Pertemuan dengan calon pelatih ini bertujuan untuk menggantikan Patrick Kluivert yang dipecat setelah timnas tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah menyiapkan pertanyaan terkait kesiapan pelatih dan syarat kerja sama dengan asisten pelatih lokal. Sumarji tidak mengungkap detail negara tujuan atau nama calon pelatih yang akan ditemui. Ya, tapi semoga pelatih yang datang tidak seperti Patrick Kluivert lah, itu harapannya kita. Kalau datang juga sama seperti Patrick Kluivert, ya ngapain ditunggu lama-lama gitu kan. Tapi kemungkinan ini ya Januari lah atau Februari ada pengumuman lah, announcement soal pelatih baru tuh. Ya, satu nama sudah gugur dan tidak bisa lagi kita harapkan. Siapa dia? Timur Kapadze. Karena Timur Kapadze sudah terima pinangan dari salah satu klub di Uzbekistan. Jadi jangan berharap lagi dengan Timur Kapadze. Mungkin ada nama-nama lain seperti Giovanni Van Bronckhorst yang sekarang jadi asisten pelatihnya Arne Slot itu di Liverpool ya. Bisa jadi dia, bisa jadi juga ada pelatih Kanada, mantan pelatih Kanada yang mungkin akan dilirik lah sama PSSI. Ya siapapun yang datang, intinya satu, jangan seperti Patrick Kluivert. Karena kalau seperti Patrick Kluivert lagi, aduh, ini masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan PSSI ini. Yakin sih. Pasca pemecatan Patrick Kluivert yang gagal membawa skuad Garuda ke Piala Dunia, Kevin Dix turut memberikan pandangan tentang kriteria pelatih timnas Indonesia. Mas Kevin bilang ada banyak pelatih dunia yang mau ngelatih timnas, tapi dia pribadi bisa adaptasi sama gaya pelatih manapun. Tapi menurut Doi, pelatih baru wajib punya 3 hal. Pertama, sang nahkoda baru harus paham sepak bola Asia. Kedua, paham karakter tim terlebih para pemain Indonesia. Dan ketiga, bisa tetap bersatu dalam segala hal. Meski begitu, Kevin tetap mendukung segala keputusan federasi buat nunjuk pelatih, serta akan memberikan 200% untuk Indonesia. Oh, keren. Understands Asian football, understands the group we have, and that we need to stay together in everything. It's not my decision who's going to be coach, so wait to see what will happen, and I will support any decision and will give 200% for the country.
Ya, siapapun yang datang ya itu urusan federasi gitu kan. Pemain hanya ya mengikuti arahan pelatih dan siap bermain saja. Kan itu tugasnya pemain kan begitu. Nah, siapapun pelatihnya itu urusannya PSSI. Nah, sekarang PSSI bisa tidak cari pelatih seperti Sintayong atau setidaknya lebih dari Sintayong. Kalau yang datang sama seperti Patrick Kluivert sama juga saudara-saudara tidak ada gunanya. Ternyata Erick Thohir ada main dengan Arab Saudi. Ini info A1. Weh, bang, sabar. Erick Thohir bantu Arab Saudi lolos Piala Dunia. Pantas pecat STY setelah timnas menang di Arab. Weh, ini terlalu kemana-mana nih. Tapi coba kita dengar dulu, bro. Dengar dulu. Dari pundit sepak bola. Jadi ada kabar ya, Erick Thohir menyuruh Patrick Kluivert untuk tidak menampilkan pemain-pemain yang terbagus Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi. Agar apa? Agar Arab Saudi bisa mengimbangi atau bisa menang dari Indonesia. Sumpah teman-teman, aku juga terkejut mendengar berita ini. Erick Thohir harus out. Gak ada lagi kata-kata yang harus dipertimbangkan untuk mempertahankan Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Hal ini sudah terjadi, apalagi ke depannya teman-teman. Gila sumpah. Berarti ya Erick Thohir mengganti Sintayong karena Sintayong itu tidak bisa diatur, lain dengan Patrick Kluivert yang bisa mau diatur. Gila, gimana pada kalian semua? Tulis di kolom komentar, jangan lupa. Nah, ini yang harus kita cari tahu nih. Benarkah sedemikian atau hanya opini pribadi nih? Apakah benar Pak Erick Thohir itu mendukung Arab Saudi atau membantu Arab Saudi? Ya mungkin ya statementnya terlalu kemana-mana, tapi ya harus ditelusuri juga lebih jauh. Benar tidak begitu kan? Tapi apakah ya Pak Erick Thohir membantu Arab Saudi sedangkan kita lagi berjuang mati-matian? Kalau benar memang ya tidak masuk akal sih. Ada lagi, masa seperti itu kan seorang ketua PSSI dukung negara lain di saat negaranya sendiri lagi berjuang lawan negara yang dia dukung gitu kan. Tapi menurut saya tidak mungkin lah. Tidak mungkin, masa sih seperti itu ya kan. Kita belum punya bukti yang kuat loh. Kalau memang ada bukti silahkan dijabarkan, kan begitu. Peluang tim Berkapaji menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya kini sangatlah tipis. Dinamika internal dan kepentingan yang saling bersaing dalam proses negosiasi membuat kesepakatan sangat sulit tercapai. Pembicaraan pun terhenti dan situasinya jauh dari kata optimistis. Dalam situasi itu, PSSI mengambil langkah besar dengan mengalihkan pencarian pelatih ke Eropa. Bahkan, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dikabarkan telah diberangkatkan dalam sebuah misi khusus ke Benua Biru untuk bertemu langsung para kandidat pelatih. Kabar penting ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Jainuddin Amali, dalam siaran langsung Sapa Indonesia Malam di Kompas TV. Terserahlah mereka mau cari pelatih siapa, iya kan? Kita tidak peduli mau siapapun yang datang, itu urusan mereka. Intinya seperti yang saya bilang tadi, intinya pelatihnya itu lebih bagus dari Patrick atau sekurang-kurangnya sama seperti Sintayong atau lebih sedikit lah dari Sintayong gitu kan. Karena harapannya kita timnas kita lebih bagus kan. Nah, kalau kita harapannya itu timnasnya lebih bagus dan yang datang itu pelatihnya ya biasa-biasa saja atau kata kerennya ya B aja. Ngapain gitu kan cari di Eropa sedangkan di dalam negeri juga ada ya kan, ada pelatih Persib Bojan Hodak, ada Pak Rahmat Darmawan, Coach Rahmat Darmawan, masih banyak lah pelatih-pelatih dari dalam negeri ini yang mungkin punya lisensi yang bisa ya menukangi timnas lah dengan kategori pemain yang ada sekarang gitu kan. Tapi ya itu urusan mereka lah, kita tunggu saja lah, apapun yang datang nanti siapapun kita dukung gitu kan, kita dukung bro. PSSI mendapat pinjaman 1 miliar US dollar dari FIFA, siap bangun stadion berstandar FIFA. Erick Thohir menyambut baik kerjasama antara FIFA dan Saudi Fund for Development untuk memberikan pinjaman lunak hingga 1 miliar dolar atau sekitar 16 triliun lebih. Nantinya uang tersebut akan digunakan untuk membangun stadion-stadion modern dan berstandar FIFA. Tentunya ini kabar baik untuk perkembangan sepak bola Indonesia, di mana nantinya akan ada stadion-stadion baru dan jelas lebih modern dari stadion-stadion Indonesia yang ada saat ini. Bagus juga sih kalau kayak begitu. Kalau memang ada pinjaman, ada uang 16 triliun, bangunlah infrastruktur, kasih bagus-bagus supaya kita punya sepak bola jadi lebih bagus kan begitu. Layakkah Erick Thohir out? Seperti yang kita tahu, beberapa hari yang lalu PSSI didemo oleh kelompok supporter Ultras. Blunder pemecatan Sintayong, blunder penunjukan Patrick Kluivert, Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, Timnas U23 gagal lolos ke Piala Asia. Banyak sekali membuat kepercayaan supporter terhadap Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI semakin tipis. Ditambah lagi beberapa hari ini beredar roadmap PSSI yang hanya setebal 3 halaman. Dan roadmap ini ramai dikritik oleh para pengamat sepak bola. Dengan kenyataan di atas, layakkah Pak Erick Thohir out dari Ketua Umum PSSI?
Kalau kita hanya fokus di timnas saja, sah-sah saja Pak Erick Thohir dievaluasi. Tetapi sepak bola bukan hanya soal timnas. Ya, setuju. Di tahun 2022, saat kepemimpinan Iwan Bule, viral Liga 3 Jawa Barat pakai VAR low budget, VAR buatan sendiri. Di mana VAR low budget buatan sendiri ini adalah masukan dari Kang Doni Jalu, CEO Bandung Premier League. Beliau saat itu ditunjuk menjadi person in charge di kompetisi Liga 3 Jawa Barat. Namun ternyata penggunaan PIC, VAR gitu kan? low budget buatan sendiri ini melanggar aturan FIFA. Karena VAR sendiri itu hak lisensinya adalah milik FIFA dan IFAB. Tidak boleh bikinan sendiri, harus ada izin FIFA dan atas persetujuan FIFA. Karena ramai dikritik, akhirnya VAR Liga 3 dihentikan operasinya. PSSI waktu itu belum mampu membeli VAR. Ketika Pak Erick Thohir menjabat, akhirnya VAR di Liga 1 didatangkan dengan budget mencapai 100 miliar lebih. Bahkan musim ini Liga 2 juga menggunakan VAR. Secara hitung-hitungan sudah 200 miliar lebih dana yang digelontorkan untuk mendatangkan VAR untuk kualitas kompetisi yang lebih baik. Dengan fakta itu, sebenarnya ada hal positif yang telah dilakukan oleh PSSI-nya Pak Erick Thohir. Jadi kalau pertanyaannya, layakkah Pak Erick Thohir out? Menurutku pribadi, sebagai pecinta Liga Indonesia, Pak Erick Thohir layak dipertahankan setidaknya sampai 2027. Ya, jangan dulu dipecat. Sampai 2027 dulu lah. Kalau memang sampai 2027 tidak terpilih lagi, itu kan pemilihan ulang nanti, ya kan? Ada pemilihan baru maksudnya, ulang lagi kan. Kalau tidak terpilih ya sudah orang baru yang ganti. Tapi untuk sementara waktu jangan mundur dulu gitu kan. Ya selesaikan dulu kan masa jabatannya, setelah itu baru kalau orang lain mau ganti silahkan. Tapi kalau terpilih lagi ya silahkan. Itu kan nanti kan ada yang pilih gitu kan. Jadi kita serahkan saja semuanya ke Pak Erick Thohir. Kita percayalah Pak Erick Thohir bisa gitu kan memajukan sepak bola Indonesia dan lebih maju dari Malaysia. Itu kan yang kita butuhkan. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.